الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan Bapak Amal Santoso beserta seluruh stafnya, yang terhormat para jamaah sholat subuh di Masjid Al-Ikhwan dan Nurul Ikhwan, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya tadi tidak bisa ikut sholat subuh di sini, mengingat waktu yang sangat mepet. Jadi malam saya juga baru sekitar jam 1-an baru sampai rumah. Biasa Pak lagi musimnya, ya. Maka saya minta izin ke Pak Amal, saya sholat di rumah saja karena waktu istirahat. Karena pagi ini pun nanti saya ada acara lagi. Kemudian alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi kemari untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan dan kita masing-masing dapat mengambil manfaat dari silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Semua ini karena kehendak Allah, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini, karena memang di mana-mana kita sedang memperingati Maulid hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dulu waktu Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali mensiarkan peringatan Maulid secara besar-besaran tahun 1084 Masehi. Memang tujuan beliau adalah agar kita mengenal pribadi dan perjuangan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sebagaimana Allah katakan adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kalau kata ahli tafsir, teladan yang baik, yang sempurna dalam segala aspek. Kalau kita mengagumi seseorang, mungkin hanya dalam satu dua aspek saja. Tapi yang namanya Rasulullah SAW, seluruh aspek kehidupannya adalah teladan bagi kita. Beliau sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang bisnismen ulung, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan lain-lain, semua adalah teladan bagi kita umatnya. Kenapa? Karena beliau katakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang langsung mendidikku, kata Rasul, maka aku mendapatkan pendidikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memang salah satu makhluk Allah yang sangat istimewa. Bahkan kalau kita baca di banyak kitab, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan bukan alam semesta, tapi Nur Muhammad, cahaya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam masuk ke dalam surga, beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, di pintu surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini siapa ya? Bahkan orang yang belum ada namanya sudah ditulis oleh Allah di pintu surga. Lalu Allah katakan Muhammad adalah sang penutup kenabian dan kerasulan. Cahayanya telah aku ciptakan, nanti orangnya aku utus ke dunia nanti. Bahkan ketika Nabi Allah Adam diusir dari surga, salah satu perkataan Nabi Adam adalah, ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad,
ampuni dosa saya. Jadi saat itu Nabi Adam sudah bertawassul lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran karena memang Allah saja sudah memuji setinggi langit, wa innaka la'ala khuluqin azim, di surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mempunyai pribadi yang sangat agung. Kemudian Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebuah pujian yang begitu hebat dari Allah. Maka sebenarnya Rasulullah nggak butuh pujian kita, yang butuh itu kita. Kenapa kita disuruh membaca sholawat? Salah satunya agar nanti kelak di padang mahsyar Rasulullah mengenali kita. Kalau udah kenal, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak heran kalau Allah saja sudah begitu memuji beliau, apatah lagi orang lain, bahkan termasuk orang-orang non muslim yang begitu, yang objektif, yang jujur terhadap sejarah. Pasti mereka akan memuji Rasulullah SAW. Salah satunya saya kutip perkataan seorang Mahatma Gandhi. Kita kenal pasti. Tokoh Hindu paling tersohor dalam sejarah agama mereka. Dalam sebuah pertanyaan, ketika menjawab pertanyaan seorang wartawan, Mahatma Gandhi ditanya, apa pendapat Anda tentang Nabi Muhammad? Beliau dengan tegas bahkan sampai menitikkan air mata. Beliau berkata, kalau aku ceritakan semua tidak akan cukup waktu. Beliau cuma mengatakan bahwa Islam begitu tersebar di belahan bumi manapun, diterima oleh seluruh kalangan manusia. Itu menandakan bahwa Islam tidak disebarkan dengan pedang. Yang membuat Islam begitu diterima oleh siapapun, kata beliau, tak lain dan tak bukan karena kepribadian dan akhlak sang pembawanya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau sampai menitikkan air mata karena beliau mengenal sejarah dan kepribadian Rasulullah SAW.